biasa istilah begitu. Asal Bapak senang. Banyak orang bekerja dengan motivasi yang salah. Asal pimpinan senang, supaya saya kasih saya pekerjaan terus, kasih saya perjalanan dinas dan seterusnya. Ini akan membentuk kita menjadi orang yang munafik. Kalau motivasi kita bekerja asal Bapak senang, ya, akan membentuk diri kita, ya, karakter kita menjadi orang-orang yang tidak tulus. Bekerja hanya untuk dapat makan puji, orang yang demikian. Bekerja tidak dengan tulus hati, orang yang berkarakter demikian, apa yang dikerjakan olehnya pasti akan sia-sia, ya, tidak dapat bertahan lama, sebab menyenangkan hati, ya, akan disayang. Tetapi jika tidak, ya, dengan tulus hati, kita mudah untuk dihempaskan, kita mudah untuk ditendang, orang bilang. Hendaknya dalam setiap tugas dan pekerjaan kita menempatkan Tuhan sebagai fokus, ya, sebagai tujuan pekerjaan kita. Motivasi saudara dan saya dalam bekerja, ya, harus yang paling utama menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan dengan lebih setia, lakukan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita bekerja dengan motivasi untuk manusia, karena sekali lagi itu akan menjadi sia-sia. Jika ini benar-benar menjadi motivasi dalam kita bekerja, dengan sendirinya yang namanya pujian, yang namanya simpati, itu dia akan datang dengan sendiri. Jadi jangan bekerja untuk cari dapat pujian, jangan. Bekerja dengan tulus hati, bekerja dengan segenap jiwa dan raga kita. Maka apa yang namanya sanjungan itu dengan sendirinya pasti akan datang kepada kita. Ya, rasa sayang dari pemimpin datang dengan sendirinya, ya, dan itu tentu akan menjadi satu kebanggaan. Orang yang termotivasi dalam bekerja demikian, mungkin dalam pandangan manusia tidak ada apa-apanya, tapi di hadapan Tuhan dan di dalam Tuhan ada upah yang telah disediakan. Tuhanlah yang akan dinilai semua kerja, semua karya kita. Upah diberikannya secara tepat kepada siapa yang akan menerimanya. Kalau kita bicara tentang talenta 1, 2, dan 5, kita bisa mengerti tentang, ya, komitmen, motivasi dalam bekerja. Tuhan akan memberikan upah kepada setiap kita, ya, secara tepat dan kepada siapa yang akan menerimanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita memulai pekan kerja di kampus kita, kampus UKW. Saya juga ini alumni UKW Fakultas Teologi UPA. Hendaklah kesetiaan menjadi semangat di dalam bekerja. Kesetiaan itu penting, kesetiaan itu mahal, sehingga UKW menempatkannya sebagai nilai pertama dari nilai-nilai dasar yang ada di kampus ini. Ya, ada 8 nilai yang tadi saya lihat, oh ini ya, UKW menempatkan itu karena dipandang penting, ya, dipandang mahal. Siapa yang harus menjaga kesetiaan ini? Semua kita sebagai aktivitas di dalam, sebagai mahasiswi yang ada. Jangan tunggu orang dari luar untuk datang. Itu kesetiaan kita, ya, dalam segala karya kita, dalam segala pekerjaan
yang Tuhan perkenankan kita untuk ada di kampus ini. Jadi bukan dari sesuatu yang mahal, sesuatu yang indah. Namun harus kita ingat bahwa kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Perlu untuk diupayakan, ya, perlu untuk diusahakan, dan itu harus dimulai dari yang pertama, ya, jujur pada diri sendiri. Ya, kita harus jujur, ya, dari diri sendiri. Kesetiaan harus dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Kita harus tahu, kenali nilai-nilai apa yang benar-benar penting, apa yang penting untuk kita lakukan, apa yang harus diutamakan dalam segala karya kita. Dan tetaplah konsisten dengan keyakinan serta prinsip yang telah kita yakini bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, harus mulai dari diri sendiri. Ada kejujuran. Berbicara terus terang dalam hubungan personal atau profesional. Penting untuk tetap terbuka. Penting untuk tetap membangun komunikasi. Komunikasi itu penting untuk menjaga kesetiaan kita di dalam bekerja. Jangan biarkan ketidaksepahaman atau perasaan terpendam mengganggu kesetiaan kita. Terus membangun komunikasi yang ada supaya kita tetap setia di dalam menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan melalui karya-karya yang akan kita lakukan. Yang kedua, pertahankan kehadiran kita. Kehadiran itu penting. Kehadiran adalah hal yang menjadi bagian di dalam kesetiaan. Selain menjadi teladan bagi diri, juga merupakan bagian dukungan pada sesama kita. Papa Mama dalam sebuah organisasi, sebuah badan, kalau kita 20 orang, yang lain datang jam 7, yang lain datang jam 8, yang lain datang jam 10, yang lain datang jam 12, pasti akan membuat yang lain punya motivasi, semangat itu menurun. Karena itu kehadiran kita itu penting. Waktu itu adalah komitmen kita. Kalau Bapak Rektor bilang, ingat pegawai kita masuk jam 7.30, jangan datang jam 10. Itu kita tidak setia. Karena itu sekali lagi saudara yang itu pertahankan kehadiran kita. Pertahankan kehadiran kita supaya kita bisa setia dalam segala tugas pekerjaan. Ya, saya punya istri juga dosen. Mahasiswa-mahasiswi itu beraneka ragam. Ada yang setia, ada yang pemalas. Kadang-kadang semester 13-14 datang, ibu tolong dulu, ya, kami punya mata kuliah masih 5 yang belum lulus. Sayangkan ini. Pada tugas sebagai mahasiswa-mahasiswi hadir di kampus untuk bekerja. Ya, orang tua dikasih kita uang untuk biayai seluruh kebutuhan pergumulan pendidikan, tetapi kadang-kadang kita salah untuk menggunakannya. Kenapa? Ya, karena tidak memiliki kesetiaan dalam diri kita. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita harus penting untuk hindari godaan. Godaan itu ada. Iblis itu selalu ada dalam setiap detik kehidupan kita. Tuhan saya iblis juga, apalagi hanya kita sebagai manusia. Karena itu, ketika menghadapi godaan atau ketika menghadapi uji coba, ingatlah komitmen kita, ya, taat, tulus dan sungguh, ya, setia. 3 nama ini disebut sebagai setia. Jangan biarkan situasi sulit mengubah prinsip-prinsip yang telah kita pegang teguh. Ya, kita sekolah sini, kita kuliah sini untuk saya sebagai berhasil sebagai seorang sarjana. Kita bekerja di sini, kita diberi tugas sebagai, minta maaf Bapak Rektor, ya, sebagai pembantu rektor, sebagai ketua yayasan, sebagai ketua unit-unit dan sebagainya yang ada untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu jangan Papa Mama saudara-saudara dalam bekerja itu tentu
kesulitan-kesulitan itu sering kita hadapi. Tetapi jangan kesulitan-kesulitan itu mengubah prinsip yang telah kita pegang teguh untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa di dalam seluruh lingkungan pendidikan Universitas Kristen Artawacana. Lakukanlah apa untuk Tuhan. Ya, selebihnya itu urusan Tuhan. Upahnya pasti akan diberikan kepada kita. Jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan, upah berapa. Ya, biasa kalau kita bekerja itu kita bilang ongkos kerja berapa. Itu kita berbeda. Bekerja di dalam Tuhan, kerjakanlah untuk Tuhan. Maka upah akan diperhitungkan kepada kita sesuai dengan apa yang patut untuk kita terima. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berhubungan dengan bulan kebangsaan yang juga dicanangkan oleh sinode ini dan juga dicanangkan oleh keluarga besar pegawai Kupang ini. Kesetiaan itu penting. Kita perlu menjadi setia dalam kehidupan kita supaya menjaga ya, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bayangkan kalau kita tidak setia menjadi warga negara yang baik, kira-kira ini negara mau dibawa kemana? Ya, karena itu saudara-saudara sekalian, kesetiaan itu penting. Ya, tidak saja untuk ada dalam lingkungan ya, Universitas Kristen Artawacana ini, tetapi juga dalam kehidupan dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, ya, dalam gereja, dalam masyarakat itu penting. Ya, setia itu penting. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita menjadi anak-anak yang terus menyatakan kesetiaan itu menjadi komitmen panggilan kita, supaya dimanapun kita berada terus kita memancarkan cahaya cinta kasih Tuhan dan kedamaian bagi kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.